Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi bersama Pak Eko. Kali ini kita akan belajar bilangan prima. Nah, anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor. Dan kali ini bilangan prima merupakan kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua buah faktor. Ya, saya ulangi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua buah faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Jadi faktornya ada dua, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan faktor sendiri, tentunya anak-anak masih ingat, faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat faktor-faktor dari bilangan-bilangan berikut. Nah, di sini saya punya bilangan 1 sampai 12. Oke. Kemudian faktor-faktornya adalah bilangan 1 faktornya adalah 1, bilangan 2 faktornya adalah 1 dan 2, bilangan 3 faktornya adalah 1 dan 3 dan seterusnya sampai dengan bilangan 12. Di sini anak-anak pasti masih ingat bahwa faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, jadi bilangan 4 faktornya 1, 2, 4 artinya bilangan 1, 2, dan 4 ini dapat membagi habis bilangan 4. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Artinya faktor dari 8 adalah atau bilangan-bilangan yang mampu membagi habis bilangan 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, kembali lagi tadi kan bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua buah faktor. Nah, dari daftar bilangan ini, mari kita hitung faktornya. Bilangan 1 memiliki 1 buah faktor. Bilangan 2 memiliki 2 buah faktor. Bilangan 3 memiliki 2 buah faktor, dan seterusnya. Ada yang memiliki 1 buah faktor, ada yang memiliki 2 buah faktor, ada yang memiliki 3 buah faktor, ada yang memiliki 4 buah faktor, ada yang memiliki 6 buah faktor, dan seterusnya. Bilangan prima hanya memiliki dua buah faktor. Nah, dari sini kita dapat memilih mana yang bilangan prima dan mana yang bukan. Oke. Nah, untuk bilangan 1, faktornya hanya ada 1 buah. Termasuk prima atau bukan? Ya, bukan. Sekarang bilangan 2. Faktornya 1 dan 2. Berarti ada 2 buah faktor atau memiliki 2 buah faktor. Prima? Ya. Bilangan 3? Prima atau bukan? Ya. Bilangan 4? Prima atau bukan? Bukan. Karena faktornya ada 3 buah. Yaitu 1, 2, dan 4. Sekarang bilangan 5. Prima atau bukan? Ya. Bilangan 6. Prima atau bukan? Bukan. 7? Ya, prima. Karena faktornya ada 2 buah. Bilangan 8, prima atau bukan? Bukan. 9, bukan. 10, bukan. 11, prima atau bukan? Ya, karena memiliki 2 buah faktor. Dan bilangan 12, prima atau bukan? Bukan. Nah, anak-anak, dari kumpulan bilangan ini 1 sampai 12 ini, yang mana saja yang merupakan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Bilangan-bilangan ini merupakan bilangan prima. Dan anak-anak, bilangan-bilangan ini nantinya akan sering sekali kita gunakan dalam pembelajaran mengenai KPK dan FPP. Saya yakin anak-anak mampu menghafalkannya, terutama ini 2, 3, 5, 7. Dan 11. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana caranya menganalisis suatu bilangan prima? Untuk mengetahui sebuah bilangan prima atau bukan, tentunya adalah kita dengan cara mencari atau menentukan faktor-faktornya. Oke, menentukan faktor-faktornya dari suatu bilangan. Jika faktornya hanya ada 2, maka bilangan tersebut prima. Kalau faktornya lebih dari 2, maka itu jelas bukan bilangan prima. Mari kita coba. Contoh, periksalah apakah bilangan-bilangan di bawah ini prima atau bukan. Nah, sekarang saya punya 5 bilangan. Mari kita periksa satu persatu, ini tergolong bilangan prima atau bukan. Yang pertama 13. Anak-anak tentu masih ingat ya cara mencari faktor dari sebuah bilangan, gunakan bagan T faktor ya. Yang pertama dengan membuat huruf T, semacam huruf T di bukunya atau di kertasnya.
seperti rutin, di atas tulislah bilangan yang akan kita cari faktor-faktornya. Dan langkah pertama langsung saja bilangan ini 13 ini dibagi 1 dan hasilnya pasti 13. Kenapa langsung dibagi 1? Karena 1 adalah faktor dari semua bilangan. Selanjutnya, untuk mengetahui dibagi berapa lagi bilangan ini, bisa dibagi berapa lagi, maka kita perlu mengingat lagi yang namanya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3, yang habis dibagi 4, dan seterusnya. Nah, setelah 1 kita ke angka 2. Coba, habiskah 13 ini dibagi 2? Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu bilangannya genap. 13 ini genap atau ganjil? Ya, karena satuannya 3 berarti ganjil. Artinya ini tidak habis dibagi 2. Maka 2 kita lewati. Sekarang kita ke angka 3. Apakah habis dibagi 3? Jika nilainya dijumlahkan menghasilkan 3 atau 6 atau 9, itu habis dibagi 3. 13, 1 dan 3, hasilnya 4. Nah, artinya bukan kelipatan 3 ini. Maka 13 tidak habis dibagi 3, maka 3 kita lewati. Apakah ini habis dibagi 4? Dibagi 2 saja tidak habis, maka dibagi 4 jelas tidak habis. Karena bilangan yang habis dibagi 4 itu jika dibagi 2 hasilnya genap. Sekarang, apakah bilangan 13 ini habis dibagi 5? Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 5 itu memiliki satuan 5 atau 0. Ini satuannya 3. Artinya tidak habis dibagi 5. Bagaimana dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 sendiri? Nah, 13 sudah muncul di sini. Artinya ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang dapat kita temukan faktornya. Artinya bilangan 13 ini memiliki 2 buah faktor, yaitu angka 1 dan angka 13. Nah, sekarang pertanyaannya, bilangan 13 ini bilangan prima atau bukan? Jawabannya adalah, ya, ini termasuk bilangan prima. Kita lanjutkan untuk soal kedua, bilangan 15. Prima atau bukan? Kita cari faktornya. Ya. Langsung kita bagi 1, hasilnya 15. Kita bagi 2, enggak habis karena ini bilangan ganjil. Nah, oke. Karena 15 ganjil, maka jelas tidak habis dibagi 2. Apakah habis dibagi 3? Kita lihat. 1 tambah 5 itu 6. Nah, kalau hasilnya 3 atau 6 atau 9, maka ini pasti habis dibagi 3. Dan hasilnya 5. Bagi 4, kalau tidak habis dibagi 2, maka tidak habis dibagi 4. Dibagi 5. 5 sudah muncul di sebelah kanan, maka pencarian faktor ini kita anggap selesai dan ini jelas bukan bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 faktor. Ini jadi 15 bukan bilangan prima. Bagaimana dengan 17? Kita coba 17-nya kita cari faktor-faktornya. Bagi 1 hasilnya 17, jelas. Dibagi 2 tidak habis karena ganjil, sedangkan yang habis dibagi 2 itu kalau bilangannya genap. Dibagi 3, 1 tambah 7, 8. Nah, bukan kelipatan 3. Dibagi 4, jelas bukan, karena ini ganjil. Dibagi 5, satuannya bukan 5, bukan 0. Maka ini kita anggap selesai. Artinya 17 ini adalah bilangan prima karena memiliki 2 buah faktor. Kita lanjut ke angka 19, dibagi 1 hasilnya 19. Ini jelas tidak habis dibagi 2. Kenapa? Karena 19 ini ganjil. Apakah habis dibagi 3? 1 tambah 9, 10. 10 itu 1 dan 0. 1 tambah 0, 1. Bukan 3, bukan 6, bukan 9. Artinya tidak habis dibagi 3. Dibagi 4 jelas tidak habis karena ini ganjil. Dibagi 5, satuannya bukan 5, bukan 0, maka ini tidak habis. Artinya pencarian faktor angka 19 ini sudah selesai, maka dapat kita simpulkan bahwa angka 19 ini karena hanya memiliki 2 buah faktor, maka tergolong bilangan prima. Dan terakhir, angka 21 termasuk bilangan prima atau bukan? Mari kita cari faktornya. Dibagi 1 hasilnya 21. Dibagi 2, ini bilangan ganjil, tidak habis dibagi 2. 2 kita lewati. Apakah bisa dibagi 3? 2 tambah 1, 3.
Kalau hasilnya 3 atau 6 atau 9, maka pasti bisa dibagi 3 dan hasilnya 7. Karena 7 kali 3, 3 kali 7, hasilnya 21. Nah, 4 jelas tidak bisa karena ganjil. Kalau dibagi 2 saja tidak habis, maka dibagi 4 jelas tidak habis. Apakah habis dibagi 5? Karena satuannya 1, maka ini bukan kelipatan 5. Maka pencarian faktor ini sudah selesai dan kesimpulannya 21 bukan bilangan prima. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari pengertian bilangan prima dan bisa membedakan bilangan prima atau bukan. Maka sekarang waktunya anak-anak untuk mencoba di rumah. Oke, selamat mencoba dan tetap semangat belajar.